Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita Gereja GKJ Jebres, tanggal 14 April 2024, Ibadah Pagi. Rom 1. Libur kantor gereja. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama, kantor gereja libur mulai hari Senin tanggal 8 sampai tanggal 15 April 2024. Kantor buka kembali hari Selasa tanggal 16 April 2024. Harap menjadi perhatian. Rom 2. Katekisasi pranikah. Bagi saudara-saudari yang akan menikah, untuk bisa mendaftar dan mengikuti katekisasi pranikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah. Pendaftaran bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Romawi 3. Kebaktian Adi Yuswo. Komisi Adi Yuswo akan mengadakan kebaktian Adi Yuswo pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 17 WIB. Pembicara Penatua Bambang Suwito. Tema Kebangkitan Kristus, Kebangkitan Kita. Semua warga jemaat Adi Yuswo dimohon untuk menghadiri. Romawi 4. Kebaktian Rabu Bina Imam atau Kerubim. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabu Bina Imam atau Kerubim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia dengan pembicara Pendeta Beresmen Silitonga STH MDiv dengan tema Grow in Grace. Segenap jemaat dimohon menghadirinya. Romawi 5. Parents Day. Komisi Anak akan mengadakan Parents Day pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 pukul 18 WIB dengan pembicara Ibu Sylvia Diansari STH, konselor anak dan keluarga. Tema Together We Can. Bagi orang tua yang memiliki anak usia batita sampai dengan 6 SD untuk bisa mengikuti acara tersebut. Romawi 6. Pemeriksaan keuangan. Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan dan Keuangan atau BP3K GKJ Jebres akan mengadakan pemeriksaan keuangan gereja pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 10 WIB di GKJ Jebres. Dimohon bendahara gereja dan bendahara komisi dan badan untuk menyiapkan. Romawi 7. Kebaktian Paskah dan Kartinian. Komisi Warga Dewasa akan mengadakan kebaktian Paskah dan Kartinian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 17 WIB dengan tema Wanita Tangguh yang memancarkan terang Kristus. Pembicara Pendeta Nunung Istining yang SSI, kesaksian Ibu Arti Rusman. Dimohon ibu-ibu bisa menghadirinya. Romawi 8. Persembahan tanggal 7 April 2024. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.566.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.611.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp4.830.000. 4. Perpuluhan sebesar Rp1.610.000. 5. Persembahan istimewa sebesar Rp2.563.000. 6. Persembahan amplop Paskah sebesar Rp554.000. 7. Persembahan Komisi Warga Dewasa sebesar Rp300.000.
Romawi 9. Yang akan menghantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Mohon perhatian, HP harap di silent. Bagi orang tua yang membawa balita, mohon bisa dikondisikan selama ibadah berlangsung untuk menjaga kekhidmatan ibadah. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja setelah ibadah. Terima kasih. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, melalui kebangkitannya, kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang dinamis dan penuh kejutan. Di dalamnya ingatan akan Tuhan selalu menjadi dasar yang memampukan kita untuk terus berjuang dan berjalan dengan pengharapan. Ia yang mulia sudah, sedang, dan akan terus berkarya bersama ciptaannya dalam mengisi dan mewarnai kehidupan ini dengan penuh makna. Mari dengan bangkit berdiri kita ungkapkan syukur kita melalui pujian. Sia di sinari terang cara Tuhan mengasihiku seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan
Jemaat yang terkasih, mari kita masuk ibadah ini dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji selamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah segala sesuatu. Kebangkitan menjadi awal kehidupan yang baru. Kehidupan yang telah rusak karena dosa telah dipulihkan kembali. Karena kebangkitan Kristus, orang yang percaya memasuki babak baru kehidupan yang mengarah kepada keselamatan yang sempurna. Inilah Injil yang sesungguhnya, yang layak didengar dan diterima semua umat manusia. Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tak takut. Jalan itu peduliku, kadang-kadang patah, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjebak. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku diakan. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Jangan dapat menyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Kulakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa, penyesalan kita secara litani. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman.
Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaikilah batin kami dengan roh yang teguh. Jemaat saya undang berdiri. Terimalah berita sukacita, berita anugerah yang tertulis dalam kitab Mika 7, 18, 19 tertulis demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertanda murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Allah Bapa, kiranya pengampunan berlaku atas kita, dan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selalu tunjukkan wajah gembiramu, lihat kembali kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai pada kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa.
segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk penjagaan, pemeliharaan dari Engkau sepanjang malam hari. Tapi Tuhan izinkan kami bangun pagi hari menikmati hadirat-Mu, terus boleh bersekutu, berkumpul di tempat ibadah ini. Ini terjadi semata-mata kemurahan, kasih, anugerah Tuhan. Di tengah-tengah sukacita dan syukur kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapak, yang berdoa untuk pemulihan Ibu Sunario Yebres 3, anak Yasobam Yebres 4, Bapak Budiati Yebres 9, Ibu Sri Katirun Yebres 11, Ibu Sri Tinus Yebres 11, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan tumbang tangan mereka sekalian, menjamah mereka sekalian agar mereka boleh kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu ada, kuasa-Mu bekerja atas setiap pribadi yang berharap hanya kepada Engkau. Tuhan, kami selanjutnya berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres ini. Berkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, mampukan mereka mendidik, mengarahkan anak-anak mereka. Bila mereka bertumbuh dengan dengaran akan firman-Mu dan memesbah doa di setiap masing-masing keluarga. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka berusahakan, selalu berhasil oleh karena berkat anugerah Tuhan. Sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, berkecukupan dalam Tuhan, bahkan berkelimpahan dalam kasih kemurahan. Dan nyalah, saya berdoa untuk gereja-Mu di KJ Yebres ini dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2024. Allah yang menyertai, mencukupi, melengkapi setiap kebutuhan, keperluan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, baik kegiatan reguler, ibadah minggu, kegiatan-kegiatan PA kelompok Yebres 1-14, kegiatan-kegiatan PA yang lain, maupun kegiatan-kegiatan kategorial dari anak sampai remaja, pemuda, dewasa, dan adius. Semuanya terjadi dalam rangka memelihara iman percaya setiap warga jemaat GKJ. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan Paskah dan Riyadu Unduh. Kami bersyukur sebagian telah kami kerjakan dan sebagian akan kami kerjakan untuk kedepannya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkati setiap warga jemaat, memberikan dukungan dalam bentuk apapun, doa, daya, dan dana, dan semuanya terjadi untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk proses pencalonan bakal majelis di periode ke depan. Tuhan menolong MPH, menolong majelis dalam melaksanakan program penarosan. Dan kami rindu hamba-hamba-Mu yang terpilih, terpanggil, dapat memenuhi tanggung jawab mereka untuk melayani, menyukakan hati Tuhan. Dan nyala kami berdoa untuk kegiatan porseni di tahun 2024 ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkati, agar setiap kegiatan-kegiatan dalam acara porseni dalam dapat membangun keakraban, tali kasih persaudaraan di antara kami bagi warga GKJ Seklasis Solo. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang beberapa waktu hari ini telah menjalani libur dan akan kembali masuk sekolah
untuk menghadapi tes tengah semester, untuk memberikan hikmat, kepandian, kemampuan agar anak-anakmu dapat menyiapkan diri dan mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena pertolongan kasih anugerah Tuhan. Dan nyalah kami berdoa untuk anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami boleh bersyukur, pemerintah boleh menjalankan kebijakan dalam acara lebaran, arus mudik, dan arus balik berjalan dengan baik. Oleh itu semua terjadi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan yang kami rindu, pemerintahan yang sah yang ada ini Tuhan berkati untuk terus menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kami, berpihak kepada masyarakat pada umumnya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini, dan setiap kami datang beribadah, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hei orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan telah tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca Mazmur 4
secara berbalasan. Mazmur 4 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya yang seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kekelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Bacaan kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapuskan segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Dia. Pujilah
Bacaan Injil dari Injil Lukas 24 ayat 36b sampai 48, Tuhan Allah berfirman demikian. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saya berkata demikian, ia melihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia pada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan makannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya pada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ada mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Tidak terasa kita telah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Dengan sebuah tema memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan sebuah hal besar, kita butuh yang namanya kepercayaan diri. Dan untuk mendapatkan kepercayaan diri, terkadang kita butuh support, butuh dukungan dari pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita membutuhkan konfirmasi agar kita yakin untuk melangkah, untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini memperlihatkan bagaimana para murid-murid telah kehilangan harapan setelah peristiwa kematian Yesus Kristus. Pasalnya, Yesus sang guru yang mereka kasih serta jaminan dan harapan mereka telah mati. Selama mereka bersama dengan Yesus, mereka merasa ada jaminan keamanan dan harapan. Oleh karena itu, perginya sang guru berarti kandasnya harapan masa depan mereka. Oleh karena itu, pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk berada bersama-sama dengan para muridnya
agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali. Mereka dipulihkan seperti sedia kala. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hilangnya semangat tersebut terlihat dari ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka. Mereka terkejut terhadap kedatangan Yesus dan Alkitab mencatat mereka menduga, mereka menyangka Yesus sebagai hantu. Yesus menyuruh mereka meraba bekas luka pada kaki dan tangannya. Ingin menjelaskan bahwa kalau hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Setelah itu Tuhan Yesus makan ikan goreng bersama mereka. Membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci dan meyakinkan mereka menjadi saksi dengan jaminan janji penyertaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup kita masing-masing pribadi, dalam hidup ini memang ada banyak kejutan. Ada banyak hal yang bisa menjadi kejutan bagi kita. Dan kejutan itu bisa datang sebagai sesuatu yang tidak kita sangka bisa terjadi. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Atau bisa juga merupakan sesuatu dalam pemahaman kita itu tidak nyata. Tidak real. Kenyataannya bisa terjadi. Kejutan juga bisa berupa sebuah peristiwa kejadian yang tiba-tiba sehingga kita tidak siap menghadapinya. Bisa juga merupakan kenyataan yang menurut kita teramat indah ataupun sebaliknya teramat buruk yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Apapun penyebabnya, yang jelas semua kejutan-kejutan pasti akan menghasilkan respon, akan menghasilkan tanggapan-tanggapan yang bermacam-macam. Nah, kejutan-kejutan seperti itulah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Dalam peristiwa mujizat-mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus sepanjang karya di dunia, tentunya juga banyak kejutan menjadi kejutan bagi para murid. Demikian juga halnya yang tertera pada bacaan hari ini, menceritakan bagaimana para murid terkejut karena Tuhan Yesus yang sudah disiksa, disalibkan, mati, dan dikuburkan, tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus mengucapkan salam, damai sejahtera bagi kamu. Para murid bukan hanya terkejut, tetapi mereka takut dan ragu-ragu karena bagi mereka tidak mungkin orang yang sudah mati itu hidup kembali. Tiba-tiba datang dan berkata-kata. Nah, secara tersurat dan tersirat, kitab suci mencatat dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus membuat kejutan besar bagi para muridnya. Ia dengan tiba-tiba menampakkan dirinya di tengah-tengah mereka yang boleh jadi sedang memperbincangkan kebangkitan dan penampakannya kepada banyak orang di berbagai tempat dan waktu. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka justru ketika mereka sedang berargumentasi tentang ketidakpercayaan, ketidakyakinan mereka tentang kebangkitan. Sementara mereka sedang sibuk mendiskusikan mengenai kebangkitan dan penampakannya, kemudian sekonyong-konyong Tuhan Yesus hadir dan mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Tuhan Yesus dengan sangat sabar meyakinkan mereka, para muridnya,
mengenai kebangkitan dan penampakannya, kemudian dia mengatakan kepada mereka, kamu ada saksi dari semuanya ini. Dan kemudian Tuhan Yesus akan mengirim pada mereka mengenai segala sesuatu yang dijanjikan Bapa kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus itu mengubah hidup dan bergerak melampaui keyakinan. Pada awalnya para murid percaya bahwa yang hadir, yang datang di tengah-tengah mereka adalah hantu. Sehingga Tuhan Yesus harus membuktikan keberadaannya yang mewujud secara holistik. Ia membuktikan bahwa kebangkitan ini nyata, bukan khayalan, bukan ilusi, bukan halusinasi. Lebih sekedar hantu atau halusinasi, Tuhan Yesus mengundang para murid untuk melihat dia hidup dan berwujud. Bahkan mungkin memperlihatkan luka di tangan, lambung, dan kakinya sebagai demonstrasi terakhir dari peristiwa kebangkitannya. Bahkan dalam peristiwa itu juga dia memakan sepotong ikan goreng. Kemudian melanjutkan dengan membagikan kesaksian tentang kitab suci mengenai kematian dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan apa yang bisa kita ambil dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya? Bagaimana tanggapan kita jika Tuhan Yesus muncul di ibadah kita pagi ini, berwujud dan beri kita amanat untuk membagikan kabar baik kepada dunia? Akankah kita skeptis terhadap perwujudan dan kehidupan kebangkitan? Apakah kita mengira kita menjadi gila atau mengalami halusinasi? Akankah kita melihat perjumpaan mistis ini datang dari Tuhan sendiri dan memanggil kita menuju petualangan suci? Bagaimanapun kita menanggapi perjumpaan kebangkitan tersebut, kita dapat memahami benar cerita ini. Bahwa cerita kebangkitan ini jelas melampaui rasionalisme. Hal-hal tersebut tidak dapat dibatasi oleh logika dan cara kita memandang dunia. Oleh karena itu, penulis Injil ingin menegaskan beberapa hal kepada kita yang menerima sukacita kabar kebangkitan. Yang pertama, kebangkitannya itu nyata. Yang kedua, kebangkitannya diwujudkan dan holistik. Kebangkitannya ditanggapi dengan keraguan. Kebangkitannya menuntun pada misi. Dan yang terakhir, kebangkitannya didasarkan pada sejarah dan harapan Israel. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu cermati kata-kata dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12-19 tidak masuk akal jika dipisahkan dari kisah penyembuhan itu sendiri. Petrus mewujudkan kuasa kebangkitan dalam menyembuhkan orang cacat melalui nama Yesus. Ia menjelaskan bahwa kesembuhan pria tersebut adalah hasil kuasa Allah dan bukan kuasanya sendiri. Lalu mengajak khalayak untuk bertobat, mengubah cara hidup mereka, dan percaya dalam nama Yesus, kekuatan yang membangkitkan dan menyembuhkan. Dan perikop 1 Yohanes 3 ada sebuah panggilan untuk mengubah kehidupan. Minggu lalu kalau kita masih mengingat bagian firman Tuhan mengatakan
kalau kita mengakui dosa-dosa kita, Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Itu bagian yang tidak boleh kita lupakan. Nah, dalam pengakuan dosa kita dapat menjadi jujur kepada Tuhan dan pada diri kita sendiri. Namun kita boleh terus-menerus melakukan dosa-dosa itu. Maka sejujurnya kalau kita perhatikan bacaan leksionari hari ini, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, hal yang sama di dalam Lukas 24 ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu adalah amanat di Minggu Paskah yang ketiga ini. Kita harus tetap tidak pernah bosan-bosan menggemakan, menggaungkan berita pertobatan dan pengampunan. Baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena sesungguhnya Yesus datang hadir untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Memberikan pengampunan anugerah kepada mereka yang berdosa, yang mau bertobat, yang mau mengakui dosa di hadapan Allah. Oleh karena itu sekali lagi mandat kita di Minggu Paskah yang ketiga ini dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah dialami, diterima oleh para murid, semakin meneguhkan, semakin menguatkan, semakin memulihkan kehidupan mereka, dan mereka punya kepercayaan diri untuk menjadi jubir Allah, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan. Oleh karena itu, bagian kita pun mengambil bagian untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan bagi kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Sabda Tuhan kita responi, kita tanggapi dengan nyanyian Kidung Baru 200, bait pertama sampai 3. Hidup yang hebat sendiri, oh
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberi persembahan, biarlah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita menaikkan pujian ucap syukur, itu Kesaksian 468. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa yang di surga, kami ucap syukur terima kasih Engkau telah membimbing jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya kami boleh memuji dan mendengarkan akan firman-Mu, dan firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini pula kami memberikan persembahan Tuhan, persembahan ini yang tidak layak seperti apa yang Kau berikan kepada kami, tapi persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu di sini. Persembahan bulanan dan operasional, persembahan istimewa, dan banyak persembahan yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri rasa takut akan Engkau Tuhan, dan persembahan ini boleh berguna. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing kami, sertai kami di jalan. Biarlah kami boleh bertemu dengan sanak saudara kami di rumah dengan selamat dan berbahagia. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah manggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.